anfusakum. Kalian bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing, urus diri kalian masing-masing. Ikhwati rahimakumullah, di hari yang fitri ini, marilah kita renungkan dan bermuhasabah. Bersama kita memeriksa dan meninjau ke dalam diri kita masing-masing. Tu'radul fitanu 'alal qulubi 'ardal hasir. Fitnah ditimpakan sebagaimana anyaman, udan uda, sehelai demi sehelai ditimpakan ke atas hati manusia. Maka hati manapun yang menyerap fitnah tersebut, mulailah muncul noda hitam di hati tersebut. Dan hati manapun yang mengingkari dan melawan fitnah tersebut, maka diberikan warna putih di pada hati tersebut. Ikhwati rahimakumullah, masa-masa yang akan datang kelak adalah masa yang semakin berat, terutama bagi mereka yang masih berusaha untuk berpegang teguh kepada agamanya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang sebuah zaman kepada para manusia di mana orang yang berpegang kepada agamanya di zaman itu, di masa itu, bagaikan mereka yang menggenggam bara api. Habit 'alal jamar. Alaikum anfusakum. Kalian bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing, urus diri kalian masing-masing. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sungguh mereka yang tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala takkan dapat menimpakan madarat ke atas kalian apabila memang kalian berada di atas hidayah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواتي رحمكم الله. Istilah fitnah di dalam syariat kita memiliki beberapa makna. Di antara maknanya, fitnah adalah azab. Dari situ Allah berfirman, ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada fitnah, yakni azab, yang apabila datang kelak takkan hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Fitnah di dalam syariat kita juga bermakna sesuatu atau sebuah kondisi yang dengannya diuji kekuatan beragama seorang hamba. Fitnah tersebut dapat terjadi dalam dua bentuk, dan yang satu jauh lebih berbahaya daripada yang lain. Fitnah yang pertama adalah fitnah-fitnah yang bersifat syahwat, yakni hal-hal yang berkesesuaian dengan hawa nafsu manusia, yang dengan itu diuji kesabarannya dan kekuatannya di dalam beragama. Yang kedua, yang merupakan lebih berbahaya daripada fitnah syahwat, yaitu fitnah syubuhat, yaitu sebuah kondisi atau sebuah nilai yang seolah-olah zahirnya membawa kebenaran, seolah-olah zahirnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun hakikatnya nilai tersebut justru membawa dan mengarahkan manusia kepada kebatilan, kepada penyimpangan. Ma'adzallah. Ikhwati rahimakumullah. Fitnah demikian ketika mengenai hati seorang hamba, maka fitnah tersebut akan mulai memberikan warna hitam pada hati seorang hamba. Semakin seorang hamba mengalah terhadap fitnah-fitnah demikian dan tak mau dia melawannya, semakin warna hitam mendominasi hatinya.
Dan itulah yang menjadi sebab utama ditakdirkannya penyimpangan dan kesesatan pada diri seorang hamba. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran betapa hati manusia berada kuasanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir Rahman, yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan hati-hati tersebut sekehendaknya. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu menggambarkan tentang bagaimana teknis kerja tersebut mulai merusak dan menodai hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi 'ardal hasir, 'udan 'uda." Fitnah ditimpakan sebagaimana anyaman, sehelai demi sehelai ditimpakan ke atas hati manusia. Fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktah sauda. Maka hati manapun yang menyerap fitnah tersebut, mulailah muncul noda hitam di hati tersebut. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktah bayda. Dan hati manapun yang mengingkari dan melawan fitnah tersebut, maka diberikan warna putih di pada hati tersebut. Dan di dalam lafaz Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, fa in huwa naza' wastaghfar wa tab sukila an qalbi. Apabila hamba tersebut mengingkari fitnah itu dan kemudian menanggalkannya dari hatinya, ia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicungkillah noda hitam tersebut dari hatinya. Wa in ad, namun apabila hamba tersebut kembali mengulangi dan terus menerima dan menyerap fitnah demi fitnah tersebut kepada hatinya, zida fiha hatta ta'lu qalbu. Maka warna hitam tersebut pun akan bertambah di dalam hatinya dan semakin dominan pada hatinya. Wahuwa ran, dan itulah yang dimaksud dengan ar-ran, noda hati, yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakzibun. Sekali-kali tidak, namun sungguh telah membuat hati mereka hitam dan bernoda apa-apa yang selama ini mereka lakukan. Ikhwati rahimakumullah, ketika masih terdapat noda dan kotoran yang terus menumpuk dalam hati seorang hamba, dan ia terus membiarkannya dan tak bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya dari hatinya, ketika terdapat sikap berpaling dari segala nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kemuliaan, bahkan dari hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan kepada hak, ketika banyaknya ilmu, luasnya pengetahuan, atau banyaknya gelar keilmuan yang ada pada diri seorang hamba tak membuatnya semakin tunduk dan semakin mengikuti jalan kebenaran yang padahal telah diketahuinya. Ketika terdapat hawa nafsu dan syahwat yang dominan, yang dengannya terang-terangan seorang hamba membentengi diri dari tunduk dan patuh kepada ilmu dan hujjah yang hak, dan terus mencari-cari pembenaran dan alasan untuk memaafkan diri atas penyimpangan dan kekeliruannya. Ketika masih saja pendapat kelompok dan madhab atau para tokoh-tokoh yang kita agungkan dan kita ikuti selalu lebih kita utamakan daripada keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah di antara fitnah-fitnah yang menjadi noda dan menggelapkan hati seorang hamba. Kondisi dan fenomena semisal demikianlah yang menjadi sebab datangnya dan ditakdirkannya penyimpangan dan kesesatan atas diri seorang hamba, dan dipalingkannya ia dari hidayah yang mungkin telah ia dapatkan sebelumnya. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu, Allah zat yang maha adil,
Allah zat yang maha bijaksana. Ia dengan segala kesempurnaannya mentakdirkan apa yang layak dan adil bagi para hambanya, termasuk hidayah dan petunjuk yang dikehendakinya ke atas para hambanya. Tidaklah Allah sesatkan kecuali memang hamba-hamba yang layak untuk Allah sesatkan. Tidaklah Allah beri petunjuk kecuali memang hamba-hamba yang layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah beri baginya petunjuk, maka takkan ada satu hal pun yang akan dapat menyimpangkannya. Namun barang siapa yang Allah takdirkan kesesatan atasnya, maka tak ada satu orang pun yang akan dapat membawakan hidayah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang hal ini. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, lihat, barang siapa yang berupaya, melakukan upaya untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, menampakkan upaya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah orang-orang yang takkan tersesat dan takkan mereka sengsara. Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda." Orang-orang yang terus mengikuti petunjuk, mencari petunjuk bagi dirinya, bagi istri dan anak-anaknya, walladzina ihtadaw, dan mereka berupaya untuk mengikuti petunjuk tersebut, merekalah orang-orang yang terus akan kami tambahkan petunjuk baginya. Demikian ikhwati rahimakumullah. Juga fitnah-fitnah tersebut terjadi di dalam kehidupan sosial sehari-hari yang dijalani oleh seorang hamba. Ketika tak lagi tersisa rasa berat dan bersalah di hati kita untuk mencari-cari, menggunjing, mengumbar aib saudara-saudara kita di tempat umum. Ketika tak lagi kita hiraukan penghasilan yang kita dapatkan dan kita nafkahkan kepada anak istri kita, apakah dari yang halal atau yang haram datangnya. Ketika masih kita senantiasa mencari beribu alasan dan pembenaran untuk tidak memenuhi atau bahkan merampas apa yang kita sadari dari hak-hak hamba Allah yang lain yang masih ada di dalam harta kita. Perhatikan nilai-nilai tersebut dan nilai-nilai semisalnya. Masihkah ada nilai tersebut di dalam diri kita? Demikian bahkan fitnah di dalam kehidupan beragama dan beribadah yang merupakan tujuan inti dari penciptaan para makhluk yang Allah ciptakan. Ketika tak lagi beban dan permasalahan hidup yang kita hadapi semakin mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, bahkan mungkin malah membuat kita semakin terjauhkan darinya dan semakin tak memperdulikan syariatnya. Ketika tak lagi seorang hamba termotivasi untuk beribadah kecuali dengan mengumbarnya dan menampakkannya demi kepentingan pencitraan dirinya di media-media sosialnya. Ketika tak lagi kita hiraukan, sesuaikah ibadah yang kita lakukan dengan petunjuk yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ketika informasi dan ilmu yang datang dari orang-orang kafir dan orang-orang yang berpaling dari Allah justru lebih kita imani, lebih kita perjuangkan daripada ilmu dan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika tak lagi hati seorang hamba tersentuh, apalagi tergerak untuk memberikan sumbangsi dan pengorbanan di jalan agamanya. Ketika bahkan para dai yang membawa agama tak ragu lagi untuk menghinakan nas-nas kitabullah dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam demi dagangan dan bisnis agamanya, serta jargon-jargon agama dan syiar agama yang selalu saja ditunggangi dari tahun ke tahun demi kepentingan politik dan pemilu semata. Demikianlah Allah simpangkan hati para hamba yang membawa penyakit-penyakit demikian di dalam hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin." Ketika mereka mulai berbelok, ketika mereka mulai menampakkan penyimpangan,
maka Allah akan semakin simpangkan hati mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Allah pun berfirman, "Man yuridillahu fitnatah," barang siapa yang Allah kehendaki untuk menimpakan fitnah ke atasnya, falam tamlika lahu minallahi syai'a, maka kau takkan memiliki kuasa untuk menyelamatkannya sedikit pun dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Merekalah orang-orang yang Allah tak kehendaki untuk bersihkan hati mereka. Maka ikhwati rahimakumullah, di hari yang fitri ini, marilah kita renungkan dan bermuhasabah. Bersama kita memeriksa dan meninjau ke dalam diri kita masing-masing. Masihkah nilai-nilai dan penyakit-penyakit tersebut ada di dalam diri kita? Berapa banyak kadar penyakit tersebut ada di dalam diri kita? Apakah selama ini kita berupaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada diri kita dari kondisi tersebut? Karena hakikatnya Allah hanya perintahkan hal-hal tersebut ke atas kita. Allah tak perintahkan kita hal-hal yang di luar kemampuan kita. Allah tak perintahkan kita untuk memperbaiki negeri, untuk memperbaiki umat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebani manusia di luar kemampuannya. Allah hanya memerintahkan kita untuk memperbaiki diri kita, mencari petunjuk untuk diri kita, untuk istri-istri dan anak-anak kita. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-diri kalian masing-masing dan istri-istri beserta anak-anak kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, menegaskan tugas kita, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah takkan merubah kondisi sebuah kaum sehingga mereka sendiri, mereka masing-masing yang merubah kondisi diri mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "alaikum anfusakum." Kalian bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing, urus diri kalian masing-masing. "La yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Sungguh mereka yang tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala takkan dapat menimpakan madarat ke atas kalian apabila memang kalian berada di atas hidayah. Karena sungguh ikhwati rahimakumullah, masa-masa yang akan datang kelak adalah masa yang semakin berat, terutama bagi mereka yang masih berusaha untuk berpegang teguh kepada agamanya. Apa yang telah kita persiapkan bagi diri kita dan anak-anak kita kelak untuk menghadapi masa-masa tersebut? Masa-masa yang kelak akan semakin dipenuhi dengan fitnah-fitnah yang dahsyat, yang bahkan membuat seorang hamba begitu mudah menukar agamanya dengan sedikit dari nikmat-nikmat duniawi yang hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, "Ya'ti 'alan nas zaman," akan datang sebuah zaman kepada para manusia, al-qabidu fihi 'ala dini, di mana orang yang berpegang kepada agamanya di zaman itu, di masa itu, kal qabid 'alal jamar, bagaikan mereka yang menggenggam bara api, menggambarkan betapa berat dan panasnya diujinya seseorang untuk berpegang teguh kepada agama. Rasul juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, menasihati dan memberikan arahan bagi kita sebelum masa itu datang, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian, perbanyak amal saleh sebelum datang masa yang begitu banyak terjadi fitnah di dalamnya. Fitnah-fitnah yang dahsyat, ka qita'il lailil muzlim, begitu gelap bagaikan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina, di masa itu seseorang di pagi hari dia masih beriman, wa yumsi kafira, namun kita mendengar di sore hari ternyata dia telah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sebaliknya, di sore hari kita dengar dia beriman, namun di pagi hari dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena ia menjual agamanya dengan sedikit dari nikmat duniawi. Mari kita pertanyakan pada diri kita, masihkah kita senantiasa berusaha untuk memohon keikhlasan dan petunjuk kepada Allah, berdoa, bersimpuh
mengulang-ulang istighfar dan taubat kita kepadanya dari hal-hal tersebut dan dari seluruh dosa-dosa kita. Karena demikianlah jalan yang paling utama bagi kita untuk memperbaiki dan menyelamatkan hati kita dari fitnah-fitnah zaman yang hanya akan membawakan kecelakaan dan kesengsaraan kelak kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan mereka yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari jalannya, berpaling dari petunjuknya. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Mereka yang berpaling dari mengingatku, yakni dari peringatanku, dari ajaranku, dari petunjukku, maka kelak bagi mereka hanyalah kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan mereka kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Qal rabbi lima hasyartani a'ma. Ia pun berkata, wahai Tuhanku, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku dapat melihat. Qal, Allah pun menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, petunjuk dari kami, namun kau melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka demikianlah pada hari ini kau dilupakan. Ma'adallah. Marilah ikhwatu rahimakumullah, kita tampakkan pada Allah upaya kita dalam memperbaiki diri, membersihkan hati dan mengikuti petunjuknya. Karena para hamba yang demikianlah yang Allah janjikan keselamatan bagi mereka. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan mereka yang berjuang di jalan kami, mereka yang menunjukkan upaya untuk lebih mendekatkan dirinya kepada kami, lanahdiyannahum subulana, merekalah yang kelak kami akan tunjukkan bagi mereka, kami berikan hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan menuju kami. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahul bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'na bi asma'ina وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.